Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah siang hari ini kita masih di acara ngopeni, ngobrol pendidikan. Hari ini kita ada tamu spesial, Mas Aliuddin. Beliau tenaga ahli dari Ibu Hajah Putih Guntur Soekarno. Selamat siang Mas Ali. Selamat siang. Alhamdulillah hari ini kita satu kebahagiaan luar biasa bisa dihadiri oleh Mas Ali. Kita ngobrol-ngobrol santai Mas Ali, mungkin 10-15 menit ke depan. Kita ngobrol terkait dengan pendidikan, wabil khusus siang hari ini kita akan ngobrol terkait dengan program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar ini kan salah satu program pemerintah yang menurut saya lumayan bagus sekali. Ini saya ingin tahu Mas Ali, tujuannya sebenarnya program PIP, program Indonesia Pintar ini seperti apa Mas Ali? Ya, kalau PIP program Indonesia Pintar ini memang salah satu program unggulan dari pemerintah. Karena kan di dalam amanah undang-undang itu kan sudah jelas bahwa pemerintah itu bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga salah satunya dikeluarkan program Indonesia Pintar. Tujuannya supaya untuk meningkatkan akses bagi anak-anak usia sekolah. Anak-anak usia sekolah kan usia 6 tahun sampai 21 tahun, jadi SD, SMP, SMA maupun SMK. Jadi supaya tidak ada lagi anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah atau putus sekolah karena persoalan ekonomi. Jadi dengan bantuan ini, misalnya ada yang kendala tidak mampu bayar SPP atau beli sepatu, itu bisa terbantukan dengan program ini. Jadi itu Pak Joko. Kalau dulu wajib belajar itu kan 9 tahun, sekarang sudah 12 tahun. Jadi SD, SMP, SMA, SMK. Nominalnya PIP itu berapa Mas Ali? Nominal yang didapat oleh siswa ini? Kalau nominalnya yang SD ini 450, sedangkan yang SMP 750, SMA SMK ini ada peningkatan. Kalau tahun kemarin itu SMA SMK 1 juta, sekarang ditingkatkan menjadi 1.800.000. Terus khusus bagi yang kelas baru yang periode tahun ajaran ini, memang kalau dapat PIP memang dapat setengahnya. Jadi kalau SD kelas 1 dapatnya 225, kalau SMP kelas 9, SMP kelas 7 ya, kelas 7 berarti dapatnya 375, sedangkan yang SMA SMK yang kelas baru itu dapatnya 900. Oke. Terus untuk PIP ini sendiri Mas Ali, ini pemanfaatannya atau penggunaannya ini untuk apa saja? Ini kan mestinya masuk ke rekening anak nih, masuk ke rekening itu siswa. Setelah itu diambil, kalau misalnya jenjang SD itu kan biasanya didampingi orang tua dan lain sebagainya. Ini teknisnya, cuma pemanfaatannya seperti apa Mas Ali? Nah ini yang perlu disampaikan, yang banyak kesalahpaham bahwa kalau orang tua itu anaknya minta PIP, kadang-kadang salah paham dipakai belanja untuk beli daster. Tidak boleh. Bahwa kegunaan PIP sesuai persekjennya, persekjen Kemendikbud waktu itu jelas bahwa kegunaan dana PIP adalah untuk biaya kebutuhan pendidikan siswa yang menerima. Kebutuhan pendidikan itu untuk apa? Misalnya untuk beli tas, buku, sepatu, seragam, atau kalau swasta yang bayar SPP. Boleh nggak bayar SPP? Boleh bayar SPP. Kan termasuk kebutuhan pendidikan. Jadi begitu. Selama ini mulai kalau tidak salah 2000, kalau di Sidoarjo Surabaya nih, Mbak Putih itu kalau tidak salah untuk dapil Surabaya itu mulai 2019 kalau tidak salah. 2019 itu luar biasa perhatiannya di pendidikan karena beliau di Komisi Pendidikan, Komisi 10 kalau tidak salah. Itu juga salah satunya program yang senantiasa dibawa beliau itu akses PIP. Iya betul. Nah ini kira-kira Mbak Putih kenapa? Kepedulian Mbak Putih terhadap pendidikan terhadap siswa terutama program PIP ini seperti apa konsepnya Mbak Putih ini Mas Ali? Kalau Mbak Putih memang sejak awal
beliau menjadi anggota DPR ini kan mulai tahun 2009. 2009, tapi periode pertama dan kedua itu memang beliau dapilnya di wilayah Jawa Barat. Baru di periode mulai tahun 2019 itu beliau berangkat dari dapil Surabaya. Dan alhamdulillah di pemilu 2024 kemarin bulan Februari beliau terpilih lagi dari dapil Surabaya Sidoarjo. Nah, sejak awal memang komitmennya Mbak Putri memang fokusnya di dunia pendidikan, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan. Fokusnya beliau itu memang di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kenapa begitu? Karena memang salah satu cara untuk bisa mengubah nasib masyarakat, nasib bangsa ini ya melalui pendidikan paling utama. Nah, kebudayaan ini sebagai karakter. Kalau Bung Karno kan kakeknya Mbak Putri kan pernah menyampaikan bahwa bangsa Indonesia ini akan bisa menjadi bangsa besar kalau pendidikan karakter yang nation and karakter baru ini sudah terbangun dengan baik. Luar biasa. Jadi ini satu ilmu baru tadi ya. Iya. Jadi, penguatan karakter itu yang sebenarnya memang menjadi penting sekali dan memang harus dikolaborasikan dengan pendidikan. Betul. Jadi yang kurang saat ini di masyarakat kita mungkin itu di karakter anak-anak generasi kita. Taruhlah kalau kita hari ini mencari pengetahuan tinggal scroll pengetahuan di YouTube semuanya bisa, tapi penguatan karakter ini yang memang harus terus-menerus ditumbuhkan, terutama di pendidikan. Di tantangan pendidikan memang sekarang adalah penguatan karakter. Mungkin terakhir Mas Alif, kaitannya dengan kondisi pendidikan yang ada di Indonesia secara umum Mas Alif, dan rangka tantangan yang sedemikian luar biasa yang saat ini kita hadapi, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh sekolah. Hal ini kalau saya ini kebetulan mengelola di SMK, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh guru, oleh kepala sekolah, kemudian siswa itu harus seperti apa agar tujuan pendidikan itu bisa tercapai, apa yang menjadi tujuan nasional pendidikan itu bisa tercapai. Menurut Mas Ali, apa yang sebenarnya poin yang penting untuk kita bersama untuk kita kerjakan? Jadi memang pendidikan memang persoalannya memang ada banyak yang harus dievaluasi. Dan benar katanya Pak Jenengan tadi, Pak Joko, bahwa problem utama di masyarakat Indonesia atau siswa sekarang itu kan masalah karakter. Pendidikan karakter itu penting, tapi itu bukan hanya tugas sekolah. Kalau tugas sekolah kan memang sudah menjadi kewajiban untuk mendidik, melakukan proses belajar mengajar supaya anak-anak mendapat pengetahuan. Tapi bukan hanya pengetahuan, karakter juga penting. Karakter ini misalnya kayak karakter tanggung jawab, karakter jujur. Sekarang ini yang kurang ya. Yang kurang. Dan saya berharap, karena pendidikan itu kan bukan hanya tugas sekolah, tugas masyarakat juga, tugas orang tua dan pemerintah. Jadi semuanya, kalau pendidikan itu kita pasrahkan hanya untuk urusan pemerintah atau sekolah itu masih kurang. Tapi pendidikan itu urusan semuanya, khususnya untuk pendidikan karakter. Karena seringkali kita lihat di berita-berita medsos itu kan, itu yang miris sekali kadang-kadang. Orang tua itu lebih belani anaknya ketika ditegur guru daripada belani guru. Kan betul. Ya kan? Yang buahnya sekarang banyak begitu. Padahal tujuan guru menegur supaya anaknya lebih baik. Kalau zaman dulu saya yakin banyak orang tua lebih mendukung guru untuk mendukung anaknya supaya menjadi baik. Sekarang karena dikit-dikit HAM, dikit-dikit polisi dan sebagainya, ini satu karakter ya. Secara nggak langsung orang tua itu mengajarkan kepada anaknya untuk berani pada orang tua. Karena dia mengajarkan anak melawan guru itu kan secara nggak langsung nanti akan besar menjadi berbalik akan melawan orang tua sendiri. Karena dicontohkan oleh orang tua untuk melawan kan gitu kan. Kalau dulu zaman dulu kan nggak punten lah gitu. Kalau dulu kita waktu sekolah dijewer guru, pulang nangis, laporan orang tua, malah dimarahi orang tua. Gurunya didukung. Sekarang terbalik, gurunya dilaporkan. Ya itulah memang
Ya, semoga kita ke depan tentu kita semua punya tanggung jawab Ya. di posisi kita masing-masing. Betul. Ketika saya sebagai seorang kepala sekolah, seorang guru bisa menempatkan tugas tanggung jawab mendidik kita. Ya. Mas Ali di pemerintahan misalnya sebagai tenaga ahli di DPR memberikan akses-akses pendidikan yang baik, ini kan juga bagian dari kita bersama-sama. Siap. Saya yakin betul ketika ini pendidikan ini kita menyadari betul bahwa ini tanggung jawab kita bersama, ya pemerintah, sekolah, orang tua, insya Allah pendidikan di Indonesia itu semakin baik. Siap. Nah, saya kira itu obrolan kita yang luar biasa pada siang hari. Terima kasih sekali Mas Ali kehadirannya. Terima kasih hadir di SMK Itabak di acara Ngopeni Ngobrol Pendidikan bersama saya Joko Siswanto. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Kok ini PDI? Iya. Nggak apa-apa.